Tapi kalau lu ngeliat kayak gitu, imajinasi lu suka liar gak sih? Liar. Seliar apa? Nah, balik lagi sama kita. Gue masih sama kakak Bobby di sini. Yup. Dengan tema garis besarnya sih sebenarnya pembukaan IPK Bobby ya. Aja. Nggak, temanya masih tentang seks, masih tentang pakaian seksi, masih tentang perempuan. Setelah ini akan kita lanjutin, tetap ikutin, jangan di skip biar pesannya semua sampai. Enjoy. Nah, banyak juga nih perempuan-perempuan yang memang suka untuk menunjukkan lekuk tubuhnya. Gue banyak banget nih punya teman-teman kayak begini yang sengaja pakai baju yang oval gitu. Biar belahan dadanya kelihatan lah, pakai baju yang ngepres banget biar bodinya kelihatan gitu. Ada. Gue salah satunya. Ada temen lu? Ada. Kok lu gak kenal gue? Nah, titik. Otak membek memang. Astaga. Gimana sih? Astaga, ya ampun. Nah, menurut lo gimana? Fine. Serius? Wow, saya sangat senang. Beneran. Beneran. Tapi ketika misalkan anggota keluarga lo yang begitu, itu juga fine ya? Iya fine aja sih. Asalkan itu tetap bikin happy ya? Iya. Memang. Iya. Baru laki-laki keren. Lah, Ya. gimana? Menurut gue, karena gue juga suka begitu. Gue Oke. suka untuk sometimes gue suka untuk menonjolkan bagian-bagian yang memang unggul. Oke. Menurut gue di badan gue. Oke. Dan lu merasa itu fine dong? Itu fine. Dan apa? Bahwa lu bangga bahwa ada bagian dari tubuh lu yang indah itu. Yes. Dan lu layak untuk mempertontonkan itu. Ya, karena menurut gue itu karya Tuhan yang paling keren di badan gue. Setuju gua. Jadi ya gue memamerkan itu ya suka-suka gue. Benar. Itu benar. Maksud gua pertama kali gua ketemu Mars kita di Jogja ya, Mars ya. Jogja ya, Chris ya? Di kantor. Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Oh iya di Jogja. Di Jogja. Waktu itu kita bikin video di apa Gumuk namanya? Pasir. Gumuk Pasir Ya. di Jogja, di pantai lah waktu itu. Mars waktu itu pakai tank top kan? Tank top doang. Itu celana gue ternyata. Celana aja belahannya sampai pinggang anjing. Ini celana belahan sampai pinggang sampai perut malah keluar. Ini gue bilang ini celana bikin mana ini sebenarnya. Cuma nutupin depan sama belakang. Iya, naik motor lagi kan si kampret dari sini. Gue langsung tuh kawan kan, ya itu gue mau mobil. Ya udah, maksud gue itu pertama kali gue ketemu Mars, ada refleks itu juga Mars. Apa? Refleks lo ngatain tete Iya, gua. iya. Bangsat. Gitu. Ada sepersekian detik Ini Mars. kita udah temenan berapa tahun, baru tahu udah pernah ngatain tete gua juga loh. Loh iya, apalagi waktu itu pas kita kira bikin video klip ya, Iya. bikin video klip buat teman kita gitu kan. Ya memang itu, dan karena nah di situ gua kayak punya apa ya, punya rasa, punya sense bahwa lu nyaman dengan mempertontonkan hal itu. Makanya akhirnya karena gua waktu itu pegang kamera, banyak shoot yang Bagian tete gue diambil. nah, iya itu dia, banyak kayak gitu-gitu. Nah tapi kalau udah mulai frontal gue suruh Chris lah gitu kan. Kayak enak gua ya nggak, ya saya gua ya. Bagian gue yang pas lari-lari ya. Iya, itu dia. Iya men, anjir gue itu berasa banget tuh di video klip itu, gue lari-lari. Buset, ternyata pas gue ngeliat lagi, anjing tete gue naik turun kayak ngedribble bola basket. Ya itu cuy. dia. Lah iya itu dia. Itu Pamela Duo Serigala itu, goyang dribble itu dia kalau lu lihat dia live ya, dia apalagi di backstage gitu, dia latihan itu, makin kita liatin, makin seneng dia. Wah parah sih. Iya. Alik juga. Oh kan main. Makanya kenapa maksud gua, selama itu lu fine, yang melakukan itu fine, ya ceweknya itu fine, gua nggak punya hak untuk ngelarang dia. Oke, tapi kalau itu letaknya di pasangan lo? Ya kalau di pasangan gue Pamela Duo Serigala kerjanya begitu ya begitu dah. Yang penting sekarang jangan putus. Apa? Ya begitulah. Nah kalau misalkan pacar lo kayak gue nih misalnya, Nah. punya pilihan untuk menutup dan tidak. Tapi Wah. gue memilih untuk ya
explore aja. That's fine. Fine, tetep ya. Fine. Yang penting setoran jangan putus. Kata mah tetep lancar. Tetap lancar. Harus lancar. Iya. Oh, gua harus all access lah. Anjing. Rusak. Anak-anak yang 18 tahun ke bawah, aduh. Iya, ini tuh obrolan 22 plus sebenarnya. Aduh. Tahan kuping aja ya. Iya, ampun. Yang cowok-cowok juga banyak nih yang nonton, jadi jaga-jaga titit aja jangan naik ya. Aduh. Imajinasi jangan kemana-mana maksud gua kan. Iya, bener bagus. Tapi kalau lu ngeliat kayak gitu, imajinasi lu suka liar gak sih? Liar. Seliar apa? Oke, seliar gua bisa mimpiin gua ML sama dia. Dengan berganti-ganti gaya gitu. Yoi, Walaupun lo baru pertama kali tuh ketemu sama dia. bener. Walaupun cuman sebentar doang gitu ketemu sama dia. Iya, walaupun cuma lihat videonya ya, bisa. Ternyata fantasinya laki-laki segitu ya. Memang. Ini pendapat gue ya, mungkin juga penonton juga pasti ada yang kayak gitu, menurut gue ya. Itu bapak belakang kamera coba gimana? Pasti dong, Chris. Yo, ya, jempolnya begini ya tuh. Iya. Jadi itu buat lo ada rasa kebahagiaan kah atau apakah? Ya bahagia lah. Anjir. Jadi gue sekarang tahu jawabannya kenapa banyak orang yang nge-save foto bikini gue di Instagram tuh. Gak selamat. Kayak dijadiin bacol Jadi nih, bahan, iyalah. bahan imajinasi, wah. Iya, pastilah. Keren Pasti. juga. Pasti, nggak mungkin enggak sih menurut gue. Nggak bisa ngontrol loh. Buat apa dikontrol? Toh juga itu cuma buat diri lu doang. Cuma gitu. buat gue doang, cuma gue yang tahu. Dan sampai saat ini diungkapkan di sini. Kalau nggak ada topik ini nggak akan diungkapkan, ya gak? Ya gak sih? Topik aib memang. Iya, memang gitu. Ya itu cuma gue doang tahu dan gue yang menikmati doang, udah gitu. Tapi sekali lagi, konteksnya adalah tidak membuat gue melakukan pelecehan seksual fisik terhadap perempuan. Really? Ya, Lo nggak pernah sama sekali ngelakuin itu? ngelakuin apa nih? Pelecehan seksual? Menurut gue enggak. Menurut gue sekali lagi, menurut gue enggak. Tapi emang menurut lu apa sih pelecehan seksual buat cewek? Kalau menurut gue pelecehan seksual sih sebenarnya banyak ya. Kalau menurut gue pribadi, dari cara ketika laki-laki melihat seorang perempuan dan dia ngelihat kayak tadi tuh lagi ngobrol terus tiba-tiba ngeliat ke payudara terus ngeliat lagi, itu menurut gue itu udah salah satu pelecehan seksual. Karena lo nggak bisa ngontrol, berarti ketika kayak gitu lo udah nggak bisa ngontrol pikiran lo. Gitu. Lo udah membayangkan, wah gue ML-nya sama dia nih, wah badannya dia enak banget nih, kayak gitu. Itu menurut gue pelecehan seksual. Lalu ada juga ya yang pasti ya udah pegang-pegang dan segala macam. Oke. Karena gue udah pernah ngerasain kak, Oke. pernah ngerasain posisi di mana gue menjadi orang yang dilecehkan. Objek. Oke. Bukan cuma objek yang jadi bahan coli, ditepak mata begini gitu, dan itu rasanya nggak enak banget. Oke. Nah, memang ada beberapa kasus yang terjadi kan, maksudnya kayak di angkutan umum, Ya. public transportation itu Betul. yang sampai lu mepet-mepet lah. Wah parah. Gitu-gitu. Oh itu gue pernah tuh di busway, ngentot emang tuh orang. Iya emang. Sumpahin Gitu. mati cepet tuh dia tuh. Nah, buat gua menikmati lekuk tubuh perempuan itu sampai imajinasi kayak gitu, tapi gua nggak pernah melakukan hal itu. Serius loh? Serius gue. Ih bagus banget. Gue kalau selama gue naik angkutan umum ya, selalu ketika gue harus berhadapan-depan gitu sama cewek gitu ya, atau gue harus belakangin, gue pasti tahan ada jarak sama tuh cewek, nggak mau nempel. Ya sekalipun masalahnya kalau lu nempel kan titik tuh nempel. Lah gitu iya kan. itu. Dia. Berasa gue ngaceng pasti nanti kalau itu kan, tidak. Dia, gue berusaha untuk tidak itu gitu loh mas. Gitu. Makanya kenapa gue bilang, walaupun gue imajinasi gue tinggi terhadap wanita seperti itu, tapi gue merasa gue tidak pernah melakukan pelecehan seksual sampai seperti itu gitu. Sampai yang di public transportation, kayak gitu. Sampai gue amit-amit ya gue narik cewek, gue langsung
Bragas itu gue nggak pernah. Begal payudara, begal payudara. Begal payudara gue Begal nggak pernah. payudara lo itu Gua nggak tai pernah, gua. banget loh. Gila itu kagak ada otaknya tuh. Sempet sih waktu gue bandel-bandel gue ada naluri itu pengen gitu, tapi balik lagi gue anjir. Etis nggak ya gitu. Oh lo masih punya pikiran. Oh iya dong. Iya dong. Gue punya pikiran itu mas gue. Berarti orang-orang yang melakukan pelecehan seksual tuh nggak ada otaknya. Udah otaknya udah. Etikanya udah nol. Iya etikanya nol sih. Nol gede. Iya udah. Nah sekarang banyak nih platform-platform yang kayak TikTok, Oke. Bigo Live, Oke. ya kan, yang memang banyak banget di TikTok cewek-cewek yang, wow, cuma pakai bra doang, apa joget-joget, ya kan, joget-joget manja, manis manja grup. Menurut lu gimana tuh? Bagus. Itu bagus. Tai emang. Itu penyegaran timeline. Menambah bahan imajinasi Oh, saya. bukan main. Followers gue juga ada kayak gitu, Bos. Serius lu? Ada. Ih, gua mah. Ih, gua mah. Dan lu menikmati itu. Dia followers gua model. Hmm. Dia melakukan hal itu. Ya udah. Gaskan. Gas Ya anjing. Tapi lo nggak sampai nge-DM dia atau lo sampai nge-DM dia malah? Kagak lah. Kirain just say hi gitu. Buset pantatnya ugel-ugel guys. Waduh, itu BH-nya dibuka. Following kan? Wah, pinter banget lo nyari following ya. Buset. Dan dia juga follow gua. Gitu. Cakep. Dan lu tau model itu model yang sempat kena kasus yang awal tahun lalu booming yang bareng sama VA. Nah, dia salah satu Sama Oke. satu lagi yang paling banget gue mau tanya tentang model nude. model nude. Oke. Model-model nude. Menurut lo gimana? Nude tuh bukan yang telanjang ya. Nude itu yang nude itu kan yang masih ada ya pentilnya ditutupin lah, ya kan, bagian vaginanya dipakein kain doang kah gitu. Atau bagian-bagian tertentunya. Menurut lo gimana? Gimana apa aja nih? Melihat model tersebut, melihat oh perempuan melakukan itu. Gua nggak selai nggak masalah mas. Gua gini ya. Lo memang penikmat kayak ini Iya, orang. gitu maksud gua gini. Seperti yang lo bilang bahwa perempuan itu kan ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Tuhan dibuat dilahirkan dengan bentuk seperti itu. Dan ketika gue menikmati karya cipta Tuhan, kenapa gue harus merasa bersalah? Menurut gue sih, gue nggak merasa bersalah ketika gue menikmati karya cipta Tuhan yang seperti itu ya. Dengan cara itu ya. Menikmati untuk jadi imajinasi dan segala macam lah ya. Sekali lagi itu itu pribadi gue yang tahu gitu. Walaupun gue cerita gini, tapi kan pada prakteknya kan cuma gue yang tahu gitu loh. Nah, itu hak gue untuk menjadikan itu imajinasi, itu hak laki-laki. Iya sebenarnya gitu sih. Karena Iya. kalau perempuan menunjukkan itu terus sudah ditaruh di publik, di platform publik apapun, ya itu udah jadi konsumsi publik. Konsumsi publik, lu nggak bisa melarang orang untuk, lu nggak bisa boleh ngacak lu ngeliat foto telanjang gua. Ih siapa lu gitu kan? Iya, pilihannya ya lo tinggal nggak melakukan itu, atau ya udah lo membiarkan Iya. mereka berimajinasi sesuka mereka. Itu dia. Emang nggak- penikmat. Ya itu dia makanya. Penyegaran timeline guys. Tapi menurut lo fine banget ya dengan perempuan yang menunjukkan lekuk badannya berarti. Gua totally fine. Tapi tetap ya Kak, jangan melakukan pelecehan seksual. Oh tenang teman-teman, kalau dia melakukan pelecehan seksual mungkin gue orang pertama yang akan injak batu. Anjir, tiba-tiba gue ya langsung gue dilaporin gitu ya melakukan pelecehan seksual. Abis gitu gue lah. gebukin dulu tapi baru gue laporin. Anjir. Aduh, kampret lah. Gak sih. Emang dari gue sadar banget gitu bahwa tetap ada batasannya gitu.
Ada batasannya ketika itu menjadi konsumsi pribadi gue dan itu gue lakukan di ranah pribadi gue yang pribadi banget. Pikiran gue itu private banget kan. Iya. Pikiran orang itu private banget dan gue melakukannya itu walaupun ya ada yang bilang lu udah dosa pakai gitu. Gue balikin lagi dosa dan bukan urusan itu manusia urusan lah. manusia menurut gue. Iya. Gitu. Bukan ranahnya kita untuk Bukan menentuin ranahnya. itu dosa atau enggak soalnya. Karena sometimes itu naturally jalan aja Mars. Naluri laki-laki sih sebenarnya. Dan naluri perempuan juga kayak gitu. Ada juga naluri perempuan yang seperti itu. Iya. Iyalah. Bisa. Ada juga perempuan yang libidonya tinggi. Enggak, itu maksud gua kalau kayak perempuan itu pun apa ya? Berimajinasi terhadap laki-laki pun seperti apa emang? Seperti apa? Gue suka, kalau gue ya, gue suka banget ngeliat laki-laki yang pantatnya tuh kayak bebek, Ben. Iya, oke. Pantatnya kencang gitu Oke. terus nonjol terus kayak, Iya. anjing. Ajay. Kayak Tom Holland pakai bajunya Spider-Man gitu ya. Iya enggak? Iya enggak? Benar. Dan laki-laki yang keringetan, laki-laki yang bergairah tuh kayak, wah lu parah sih, seksi banget. Man. Oke. Dan imajinasinya gitu. Dan itu maksud gua sampai ke ranah itu enggak? Ranah mungkin lu sampai kalau gua tadi kan gua bilang gua bisa sampai ngebayangin gua ML sama dia gitu. Gue ngebayangin itu dan gue menyusun skenario-nya. Iya dong, Iya. lu menyusun apa alur ceritanya dong di imajinasi lu. Iya, kan? dari pertama gue ketemu sama dia nih, gue atur nih gimana cara gue kenalan sama dia, gimana akhirnya sampai bisa having sex. Iya kan? Iya, itu ada skenario-nya. Gue ambil skenario. Dan kalau menurut gua ya, itu emang nalurinya manusia seperti itu. Sehingga kenapa maksud gua gini, kenapa sex education itu gua masih 50-50 untuk apa itu ditaruh di ranah publik. Tapi menurut gua penting sih Kak Nah, kalau untuk di itu ya. Sekali lagi ya gini, 50-50 adalah karena manusia pada dasarnya sudah diciptakan punya naluri seperti itu. Nah, ketika dia begitu ya, ketika dia berpikir seperti itu, berimajinasi seperti itu, once dia punya kesempatan untuk melakukan hal itu, dia akan praktek itu apa yang diimajinasinya dia. Iya. Ya kan? Iya. Once lawan seksnya itu fine aja dengan lakukan, akhirnya imajinasinya itu tercapai kan, berarti kan sebenarnya emang naluri itu sudah di create bahwa sebenarnya hubungan seksnya pada saat hal itu sebenarnya udah dikreasikan sebelumnya. Gitu. Jadi dia nggak perlu tahu lagi gue harus ngapain nih nama nih cewek gitu kalau mau ML gitu kan. Iya. Dia udah punya ibadah sendiri sebelumnya. Gitu. Pada saat udah ketemu, udah emang bakalan terjadi making love itu, ya udah gitu loh. Tapi tadi lo bilang sex education menurut lo kurang tepat untuk ditaruh di publik? Ya karena memang itu ranah private ya. Menurut gua. Ntar lo, sex education apa nih yang lo bilang nih apa nih? Karena gue nangkepnya sex education itu adalah untuk ngajarin seseorang untuk tidak terjerumus akan hal itu. Misalkan ya, seks bebas, pelecehan seksual. Nah, menurut gua ya, yang tadi seks bebas itu, sekali lagi ya, gua tidak menjudge ini bebas atau enggak. Karena pada prakteknya di Indonesia bebas-bebas aja. Iya, ada yang bebas-bebas aja gitu loh. Tapi kalau sex education itu untuk ngasih tahu, praktek seks tuh kayak begini loh, penetrasi tuh harus begini loh, penis harus masuk ke vagina tuh kayak gini loh. Itu menurut gua tidak untuk ranah publik. Tapi itu jadi, kalau itu diberitahukan, itu ditaruh di ranah publik, itu membantu orang untuk tidak jadi penasaran kan Kak? Rasa penasarannya tuh masih jadinya bisa dikontrol karena gue udah tahu gitu. Siapa sih yang bisa kontrol publik? Enggak, kita kontrol diri kita sendiri dong. Maksudnya ketika kita nerima sex education itu, pengetahuan itu, akhirnya kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Berarti bahwa nggak di ranah publik dong. Tapi mereka bisa akses itu di mana? Ya, konselor misalnya. Iya, pasti. main to main marking kan tuh. Maksud gua konselor ketemu tatap muka, gitu kan, mungkin kelompok kecil atau
one by one gitu kan. Ya ranah Ya, paling itu. lingkup paling kecil di Iya, keluarga itu pasti. Nah, di keluarga. Menurut gua di situ, bukan di ranah publik. Misalnya taruh di kurikulum misalnya. Taruh di Di kurikulum menurut lo nggak penting untuk di sekolah. Misalkan Menurut gua enggak. Kalau Menurut ngomong gua enggak. kurikulum, kok gitu? menurut gua yang penting di kurikulum adalah moral. Tapi setidaknya lo harus tahu dulu kan. Lo tahu nih ininya seperti apa. Semua orang tahu itu. Basically udah tahu. Ya kalau usah dimasukin kurikulum, ini masukin kurikulum moralnya. Biar bisa menempatkannya Ya. pada posisi yang tepat. Betul. Betul. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Oke. tentang apa? Buka aib. Semua video Kamal lo pasti kayaknya akan buka aib deh. Aduh. Itu dia masalahnya kak. Oh. Terima aja lah ya. Ini teman-teman kita nonton gak sih? Kagak ya? Akan gue share. Anjir. Lo udah tahu siapa aja yang ada di otak gue? Yuji, Nando, Kak Obe, Oh. semua gue share. Kalau mereka lah, kita satu letting bos. Paling mereka ketawa aja, brengsek nih anak. Apa yang gue lakukan tuh mereka lakukan juga. Malah berangkatnya barengan. Lah iya. Aduh. Korwil. Bapak Korwil juga ada di belakang loh, dia juga Ada. lincah kayak ular. Korwil seniornya dia. Gue mainnya bareng sama Semua. senior dia. Semua ngaco memang kalian. Oke, teman-teman, jadi segitu perbincangan gila kita, pembukaan aib kita kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Pokoknya kalian terima aja yang baik-baiknya ya. Siap. Dan ternyata gue menemukan laki-laki yang memang seterbuka itu. Jadi Oke. sebenarnya perempuan nggak salah untuk menunjukkan lekuk badannya asalkan lo nyaman, Ya. asalkan itu bisa membawa kebahagiaan buat lo, dan yang pasti tetap harus jaga diri lah ya. Setuju. Itu banyak resiko untuk terjadinya pelecehan seksual dan segala macam, apalagi di Indonesia. Ya. Jadi harus jaga diri. Oke, sampai di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like. Belum selesai. Oh iya. Gue udah aja. Elah. Ya bilangin. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan juga Subscribe. share. Share. Apalagi buat orang-orang yang masih otaknya tak tutup dalam tempurung, biar Ya. kebuka sedikit, otaknya berjalan dengan baik. Jadi nggak ngelihat orang sembarangan. Yang setuju dengan pendapat gue silahkan komen, spam Ya. komen di bawah. Yang berbeda pendapat juga nggak apa-apa. Kita sepakat untuk tidak sepaham. Jadi nggak apa-apa kalau untuk berbeda tuh asik men. Jangan lupa ya untuk di komen ya, dan juga share. Oke, gue Psycho Mars. Gue Bobby. Kita peace out. Ah.